Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurfadilah dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview materi bab 4, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Bab 4, pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindakan pidana. Jadi, hampir sama dengan konsursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip, telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konsursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum Allgemeinschuld residip. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi, tidak ada isyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu yang pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus Special Styles residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Residip menurut KUHP. Pengulangan residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu satu residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Di sini juga ada syarat-syarat residip, yaitu 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terlebih dahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian khusus untuk pasal 216 dan 303 bis dan 393. Syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 1. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 31 KUHP. 2. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP.
Di sini juga dijelaskan tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Ada juga keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, atau banding dan atau kasasi. Ada juga keputusan hakim yang berupa penetapan. Misalnya, satu keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Dua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang terakhir, tidak ditawarinya perkara karena pentuntutnya sudah kadaluarsa.